Ya, halo teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Semoga Anda sehat, penuh semangat, dan terus diberi kekuatan untuk menjalani hidup ini. Ya, hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita semua, yaitu tips merubah hidup agar menjadi lebih baik. Ya, kenapa saya angkat tema ini? Karena saya percaya setiap orang di dunia ini pasti ingin hidupnya berubah menjadi lebih baik. Gak ada orang yang ingin hidup susah terus. Gak ada orang yang ingin gagal terus. Gak ada orang yang ingin hidupnya stuck di tempat yang sama tanpa perubahan. Tapi kenyataannya banyak orang yang sudah bertahun-tahun hidupnya begitu-begitu saja. Bangun pagi, kerja, pulang, tidur, besok diulangi. Seakan-akan hidup ini hanya rutinitas yang membosankan. Padahal sebenarnya jika kita mau hidup ini bisa kita ubah, coba lakukan beberapa cara berikut ini. Yang pertama, hidup polos versus hidup sadar. Ya, saya mau mulai dengan sebuah perbandingan sederhana. Bayangkan, ada dua orang dengan kondisi yang sama-sama lahir di desa, sama-sama dari keluarga sederhana, sama-sama punya keterbatasan. Ya, orang pertama menjalani hidup dengan polos. Dia pasrah. Baginya, yang penting bisa makan, bisa tidur, sudah cukup. Bertahun-tahun, dia jalanin itu. Dan sampai tua, hidupnya masih begitu-begitu saja. Kemudian, orang kedua, jalani hidup sederhana. Tapi dia sadar, jika hidupnya nggak diubah, masa depan akan berat. Dia mulai mencari cara, belajar hal baru, coba usaha meskipun kecil. Dia tidak pernah takut gagal. Pelan-pelan, hidupnya berubah. Dari yang dulunya pas-pasan, sekarang bisa menabung, bisa bantu keluarga, bahkan bisa memberi pekerjaan untuk orang lain. Ya, pertanyaannya untuk kita semua, yaitu mau jadi yang pertama atau yang kedua? Jawabannya tentu kita semua ingin menjadi yang kedua. Tapi untuk itu ada syaratnya, yaitu hidup kita harus kita ubah. Jangan dijalanin polos begitu saja. Kemudian yang kedua, kenapa hidup kita perlu diubah? Ya, ada beberapa alasan kenapa hidup kita perlu diubah. Nomor satu, karena waktu terus berjalan. Ya, umur kita nggak akan berhenti. Jika hari ini kita nggak ambil langkah, 5-10 tahun lagi, mungkin kita masih berada di tempat yang sama. Nomor dua, karena hidup itu pilihan. Ya, jika kita diam, artinya kita juga memilih. Memilih tanpa di tempat. Tapi jika kita bergerak, itu artinya kita memilih untuk berubah. Nomor tiga, karena kita punya tanggung jawab. Ya, nggak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga, orang tua, anak, bahkan untuk lingkungan. Jika kita bisa berubah, banyak orang lain juga yang akan terbantu. Nomor empat, karena Tuhan memberi kita potensi. Ya, setiap orang lahir dengan kemampuan. Sayangnya, banyak yang nggak sadar. Mereka merasa kecil, mereka nggak mampu. Padahal sebenarnya dalam dirinya ada potensi besar. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, pembahasan yang ketiga, cerita kehidupan nyata. Ya, saya pernah bertemu dengan seorang bapak di desa. Awalnya, beliau hanya bekerja sebagai buruh tani. Penghasilannya pas-pasan. Tapi, suatu hari, beliau berpikir, jika saya terus begini, anak-anak saya akan susah sekolah. Akhirnya, beliau beranikan diri
untuk menanam sayuran di lahan sempit miliknya. Awalnya hasilnya sedikit, tapi beliau tekuni, terus belajar, dan rajin mencoba. Beberapa tahun kemudian, hasilnya luar biasa. Dari yang dulu kerja untuk orang lain, sekarang beliau bisa menjual hasil panennya sendiri. Hidupnya memang nggak langsung kaya raya, tapi sudah jauh lebih baik. Anaknya bisa sekolah, rumahnya bisa diperbaiki, dan yang paling penting, beliau merasa bangga karena usahanya membawa perubahan nyata. Ya, cerita seperti ini banyak sekali orang-orang yang hidupnya berubah karena mereka mau bergerak, mau belajar, dan mau berusaha. Kemudian yang keempat, tips merubah hidup agar jadi lebih baik. Ya, sekarang kita masuk ke bagian ini. Tips yang bisa kita lakukan untuk mengubah hidup kita. Nomor satu, mulai dari kesadaran. Ya, perubahan itu tidak akan pernah jadi kalau kita nggak sadar. Sadar bahwa kita butuh hidup lebih baik. Sadar bahwa kita diam, keadaan tidak akan berubah. Kesadaran ini seperti alam yang membangunkan kita dari tidur panjang. Nomor dua, tentukan perjuangan yang jelas. Ya, jika kita mau berubah, kita harus tahu dulu mau kemana. Coba tanyakan ke diri sendiri. 5 tahun lagi, saya mau jadi apa? Saya mau berada di posisi seperti apa? Tuliskan jawaban ini. Nggak usah malu, meski tujuannya besar. Karena tujuan itu yang akan jadi kompas hidup kita. Nomor tiga, ubah pola pikir. Ya, hidup yang baru harus dimulai dengan pola pikir baru. Jika dulu kita selalu berkata, saya nggak bisa. Sekarang kita harus berkata, saya pasti bisa, asal saya mau belajar. Jika dulu kita suka menunda, sekarang kita harus biasakan diri untuk disiplin. Nomor 4, mulai dari hal kecil. Ya, banyak orang gagal berubah karena mereka mau langsung loncat tinggi. Padahal perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil. Contohnya, jika kita ingin sehat, mulai olahraga 10 menit sehari. Jika ingin punya tabungan, mulailah sisihkan 5.000 sehari. Jika ingin pintar, mulailah baca 1 halaman buku sehari. Nomor 5, belajar dari mana saja. Ya, di zaman sekarang, belajar itu gampang. Ada YouTube, ada buku, ada pengalaman orang lain. Jangan malu untuk belajar, karena semakin banyak ilmu, semakin besar peluang kita untuk berubah. Nomor 6, kelola waktu dengan bijak. Ya, hidup bisa berubah jika kita bisa atur waktu. Jangan habiskan waktu hanya untuk main HP, rebahan, atau hal yang nggak penting. Waktu yang kita buang hari ini nggak bisa kita ambil lagi. Kemudian nomor 7, jangan takut gagal. Ya, ingat, gagal itu bagian dari perjalanan. Orang yang hidupnya berubah besar biasanya sudah melewati banyak kegagalan. Tapi bedanya, mereka nggak berhenti. Mereka belajar, bangkit, dan mencoba lagi. Nomor 8, perkuat doa dan iman. Ya, selain usaha, jangan lupa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena sekeras apapun kita berusaha, tetap Tuhan yang menentukan hasilnya. Tapi ingat, Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika mereka sendiri tidak mau berusaha mengubahnya. Oke, lanjut ke pembahasan yang kelima. Perubahan itu proses, bukan instan. Ya, teman-teman semua, jangan pernah berpikir bahwa hidup akan berubah hanya dalam semalam.
Hidup yang lebih baik itu butuh proses. Bayangkan, jika kita menanam pohon mangga, hari ini kita tanam, nggak mungkin besok langsung berubah. Butuh waktu, butuh sabar, butuh perawatan, sama seperti hidup kita. Jika kita sabar dan konsisten, hasilnya akan indah pada waktunya. Kemudian yang keenam, tanda hidup kita sudah berubah. Ya, bagaimana cara tahu jika hidup kita sudah mulai berubah menjadi lebih baik? Ada beberapa tanda sederhana. Kita lebih disiplin daripada sebelumnya. Kita lebih tenang menghadapi masalah. Kita lebih bisa menabung meski sedikit. Kita lebih banyak belajar hal baru. Kita mulai memberi manfaat untuk orang lain. Ya, jika tanda-tanda ini sudah ada, berarti kita sedang menuju hidup yang lebih baik. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu ketujuh, inspirasi untuk kita semua. Ya, saya ingin kita semua merenung sebentar. Hidup kita saat ini adalah hasil dari keputusan kita di masa lalu. Jika kita ingin maju dengan lebih baik, keputusan hari ini harus berbeda dari keputusan kemarin. Jangan biarkan masa depan kita ditentukan oleh rasa malas, rasa takut, atau rasa tidak mampu. Karena sebenarnya kita semua punya kekuatan besar dalam hidup kita. Tinggal berani atau tidak kita menggunakannya. Ya, teman-teman semua, hidup ini singkat. Jangan biarkan hidup kita berlalu tanpa perubahan. Jika hari ini kita merasa hidup masih berat, jangan sedih. Itu tandanya kita diberi kesempatan untuk bangkit dan memperbaiki diri. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Mulai dari kesadaran, tujuan yang jelas, pola pikir baru, belajar mengelola waktu, berani gagal, dan memperkuat doa. Jika kita konsisten, pasti hidup kita akan menjadi lebih baik, lebih bahagia, dan lebih bermanfaat bagi banyak orang. Ya, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa di like, share, dan subscribe supaya semakin banyak orang yang bisa mendapatkan inspirasi dan motivasi untuk mengubah hidupnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua selalu diberi jalan menuju hidup yang lebih baik. Terima kasih.